النبي زانه خلق بالحسن مستعمل بالبشر متسم يا رب كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم ودهر في همم يا رب بالمصطفى كأنه وهو فرد في جلالته في أسكر حين تلقاه وفي حشمي يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwara qulubana bi nuril Qur'an. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqati wa syaraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiris sikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Amami Zadah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang kita rangkaikan dengan taklim rutin kita yang merupakan bagian daripada kegiatan rutinitas ba'da subuh di hari Sabtu. Dan alhamdulillah kita masih istiqamah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Ikhlas ini
seperti taklim Sabtu subuh. Rasul nyatakan wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatslunal kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Tidaklah satu kaum, satu penduduk, satu masyarakat, ya, orang-orang yang mau berkumpul fi baiti min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Mana itu rumah Allah? Masjid. Inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi ini, kata Allah, adalah masjid. Maka kemarin kami mengadakan rapat kerja kepengurusan Masjid Jami Al-Fatah, ya, biar pengurus itu pres, diajak rakernya ke wilayah Puncak. Walaupun kita nggak punya uang kas, tapi kita patungan dan sepeser pun nggak pakai menggunakan uang masjid, karena kemauan para jamaah dan juga pengurus pada patungan tuh dengan tema hidupilah rumah Allah, Allah akan memberikan kehidupan kepadamu. Tuh. Insya Allah Pak Ketua, kapan-kapan kita rakernya nanti ke Guci. Muat nggak kira-kira? Dan jangan lupa ustadznya diajak. Lah iya, apa-apa juga kan kalau nggak ada ustadznya kan nggak enak. Iya, ngaji kalau nggak ada ustadznya enak apa enggak? Kagak enak. Ustadznya diajak, terutama yang paling gede. Ya, orang-orang yang mau berkumpul di rumah Allah, apa yang ia lakukan? Yatslunal kitab Allah, dia baca Al-Quran. Tadi kita udah baca belum Fatihah? Udah. Kita baca ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum. Ada yang mengajarkan, memberikan tausiah, tadkirat, irsyadat, pelajaran, taklim. Tuh. Dibaca Al-Quran, kemudian ada yang mengajarkan apa kata baginda Rasul? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan buat kita ketenangan. Amin. Orang ngaji mah tenang. Wa khafathumul malaika, para malaikat turun mengelilingi kita semua. Ini jadi di ruangan ini insya Allah banyak malaikatnya nih. Amin. Kok kita nggak tahu? Ya kalau pengen tahu mungkin nanti aja ya. Nanti aja kalau pengen tahu mah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang itu akan Allah kucurkan rahmat. Maka bagaimana suasana pengajian itu menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Tuh. Bukan menebarkan permusuhan, bukan menebarkan perpecahan, bukan menebarkan kebencian. Ngaji itu menebarkan kasih dan sayang. Entah seandainya ada hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan kita, bukan salah yang ngajarin, tapi yang harus kita tinjau adalah diri kita sendiri. Ada orang sering melakukan maksiat, kemudian dia dengerin pengajian, disampaikan oleh gurunya hadisnya begini-begini, ayatnya begini-begini, marah. Apa kata dia? Ya, ustadznya nyinggung mulu, ustadznya ngatain mulu. Masa ngaji ngatain nyinggung mulu? Bukannya nyinggung, nyampein ayat, nyampein hadis.
Kalau guru menyampaikan tausiah agama itu berdasarkan rel yang sudah ada. Bahasanya begini, guru menyampaikan ibarat kereta yang jalan di atas rel. Kira-kira udah sesuai belum itu? Udah sesuai. Lah yang tersinggung, yang banyak berbuat salah, tersinggung, itu ibarat rumput yang tumbuh di atas rel kereta. Kira-kira kalau kelindas kereta, salah rumput apa salah kereta? Salah rumput, ngapa tumbuh di situ? Artinya, ya, kalau ada hal-hal yang sekiranya dalam kebiasaan kita itu dilarang sama agama, jangan agamanya kita salahin, kitanya bisa introspeksi. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ngaji bareng, ya namanya ngaji. Bu, ngaji bareng, bukan kajian. Ngaji, kan kalau bareng mah enak, pinter bareng-bareng, bodoh masing-masing aja. Ke surganya bareng-bareng begitu. Amin. Baik, kita lanjutkan sampai ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ada yang ingat ayat berapa itu? Ayat 59. Pak Ketua mah tanggap. Semalam udah dipelajarin itu. Hebat, luar biasa ketua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, dan tambah baik kepada guru dan ustad-ustadnya. Lah kan semua apa kata ketua gitu ya Bang Jali ya. Misalkan kata ketua, Bang Jali besok Idul Adha hewan kurban buat Imam Sahroni kasih 10 bungkus. Gitu. Apa kata ketua ya? Kata Bang Jali, siap 86 begitu. Ya, kata apa ketua? Coba Pak Haji Andi besok itu buat Imam Sahroni guru-guru yang ngajar subuh, tolong mau hari raya dikasih THR 3 juta gitu. Kan tergantung ketua. Makanya kita doain ketuanya sehat, umur panjang. Amin. Dia makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, wamtazu, maka berpisahlah kalian orang kafir hazal yaum, pada hari ini, dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang muslim, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang durhaka. Tuh. Jadi kita kemarin membicarakan tentang kehidupan ahli-ahli surga dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir. Yang ayat itu diambilin sama Pak Haji Andi buat kekebalan. Maka dia mah di Makassar kebal sama Doti. Tahu Doti? Doti bahasa kita tuh santet. Telu. Kebal dia mah sama Doti, apalagi Dotinya Toraja ya. Wah, serem itu. Ya, paling serem ditakutin sana tuh Toraja, paling serem itu. Ada beberapa tempat yang gaib-gaibnya itu hebat di Indonesia. Alhamdulillah semuanya sudah saya datengin itu. Saya pernah ke Tengger, saya pernah ke Toraja, saya pernah temuin orang Baduy, orang Dayak, orang Sasak, orang Asmat. Tuh, alhamdulillah. Tuh. Makanya saya mah pinter ilmu santet. Sombong amat. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya tentang orang-orang yang berada di surga, dan saat ini bicara tentang orang-orang kafir. Setelah orang-orang muslim masuk surga, wamtazu,
Maka orang-orang yang kafir dikatakan kepada mereka, wamtazul yaum, hari ini kalian berpisah dengan orang-orang muslim. Berpisah dengan mereka. Kenapa? Karena surga ada tempatnya, neraka ada tempatnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi surga tempat kembali, neraka juga tempat kembali mereka. Mereka berpisah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman berpisah. Qala Muqatil, dikatakan oleh Syekh Muqatil, i'tazilul yaum minas salihin. Hari ini kalian meninggalkan ataupun kalian itu enggak bersama lagi dengan orang-orang soleh. Di dunia kan sama-sama, pendosa dengan ahli ibadah kan di dunia sama-sama, betul? Sama-sama tuh. Di dunia kita sama-sama, tapi nanti di akhirat kalian semua berpisah. Nih, kelompok-kelompok orang-orang soleh. Makanya ada doa kita begitu ya. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasa wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi amin ya rabbal. Kita kepengen berada berkelompok dengan para nabi. Tuh. Surganya tertinggi derajatnya. Minan nabiin. Kita kepengen nanti berada dengan para syuhada yang mati syahid. Wasiddiqin dengan orang-orang yang benar. Wasalihin dengan orang-orang saleh. Dipisahkan mereka orang-orang yang enggak beriman. Ya, i'tazalul yaum minas salihin. Wa qala Abu Aliyah, juga berkata Abu Aliyah tentang wamtazu ini, tamayyazu, pisah kalian, jangan nyampur, enggak boleh ngikut. Enggak boleh ya. Kalian harus berpisah, enggak boleh ngikut. Wa qala Sadiyi, dan berkata Imam As-Sadiyi, kunu ala hiddah. Sekarang kalian berada ya di atas kesedihan, kemalangan. Tuh. Makanya kan bilang gitu. Ad-dunya sijnul lil mu'minin wa jannatu lil kafir. Tuh. Dunia itu ibarat penjara buat orang beriman. Dan dunia jadi surga buat orang-orang kafir. Jadi buat orang beriman dunia itu ibarat penjara. Orang di penjara kira-kira dibatasin apa enggak? Dibatasin, kadang dikurung. Enggak bebas, makan juga dibatasin, enggak bebas. Orang beriman di dunia itu enggak bebas. Pengen dugem. Ya. Pengen dugem, paling dugem bisanya jahit. Dugem, dunia gemetar, aja dah. Jahit, dugem tuh. Ya, pengen mabok, gak bisa. Pengen zina, judi, segala macam, dibatasi. Lagi enak-enak tidur, disuruh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal. Tuh, bangun malam tuh. Wana sunniyam, ketika orang tertidur, kamu bangun tengah malam. Berat nggak enak. Lagi masih ngantuk-ngantuk, sholat subuh, masih ngantuk ngaji, tuh ngikut ngaji, dah akhirnya serba salah. Mau nggak ngikut nggak enak, ngikutin mata kayaknya berat, ya gitu. Akhirnya ngikutin sambil jider. Lama-lama jilor. Tapi alhamdulillah Pak Ketua, termasuk jamaah Masjid Al-Ikhlas ini jamaah yang istiqomah. Amin. Kan kegiatannya kan banyak, subuh ya, minggu juga ada ya, ahad ada, kemudian Sabtu juga. Tapi jamaah alhamdulillah
Bahkan bukan cuma dari sini aja. Ada yang dari Asalam Cipondo Makmur nih jamaah saya tuh. Ada yang dari Kampung Gunung, ada ya? Ada. Ada yang dari blok musola sebelah, ada tuh. Ada juga, ada jamaah saya dari Sipon, si itu tuh dari Sipon. Dari Medan jauh, ya dari Medan. Itu mah temannya Pak Haji dari Medan mah. Alhamdulillah ya. Kenapa ini bisa kita rasakan nikmat? Karena ketika kita ngaji itu membawa bekas pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Nah, makanya sering saya sampaikan bagaimana para guru itu menyajikan bahwasanya pengajian itu menyejukkan, mensehatkan dan mengenakan. Jadi kan begitu. Jadi enjoy, if you want to be success you must be enjoy. Kita ngaji itu kita nikmati. Apapun kalau udah kita nikmati, jangankan di tengah kenikmatan, di tengah kesulitan pun kalau kita nikmati terasa nikmat. Betul. Puasa lapar enggak? Lapar. Tapi kalau kita nikmati, tuh. Tapi walaupun kenikmatan kita enggak nikmati, ya enggak bisa kita rasakan nikmat. Tuh. Maka bagaimana ngaji itu memberikan sebuah bukan cuma mencerdaskan, tapi juga membawa dampak yang baik dalam hati kita. Bahasa kita mah manfaat, ilmu nafi'un, ilmu yang manfaat. Insya Allahumma salli ala Muhammad. Berpisah mereka ya dengan orang-orang yang beriman karena mereka akan ditempatkan di nerakanya Allah ya. Wa qala dazaza infaridu minal mu'minin. Syekh Dazaza berkata, infaridu berpisah munfarid minal mu'minin dengan orang-orang beriman. Kenapa? Orang beriman mau ke surga, sampean ke neraka berpisah. Waruya fi athari, dan diriwayatkan dalam sebuah asar, anna ahlan nari yakunu salasata asnafin, sesungguhnya penghuni neraka takununa salasatu asnafin, dibagi menjadi 3 golongan ya. Enggak apa-apa kita kepo neraka, enggak apa-apa ya, asal kepo, bukan pengen ke sono, bukan. Penghuni neraka terbagi menjadi 3. Ya sekiranya kita masih penasaran, ya kepengen bener apa enggak sini Tuan Syekh nulis begitu, ya ntar aja nggak apa-apa sono langsung lihat gitu ya, masuk ke neraka gitu. Penghuni neraka itu dibagi menjadi 3. Ya, salah satu asnaf, syuyukhun wa syubbanun wa nisaun. Yang pertama syuyukh, kelompok orang-orang tua. Syuyuh jama daripada syekh. Hati-hati. Syekh bahasa Arab. Syekh artinya orang tua. Hati-hati. Jadi secara lugawi, secara bahasa, syekh itu artinya orang tua. Semua orang tua namanya syekh secara bahasa ya. Tetapi perkembangannya ke intelektual keagamaannya, syekh itu bukan cuma tua dalam usia, tapi mumpuni dalam ilmu. Alim itu orang yang ahli ilmu tuh. Dipanggil Tuan Syekh di Arab, bahasa Arab. Kalau bahasa kita apa? Kia. Maka saya bilang, jangan kita terlalu fanatik dengan panggilan manusia. Kadang-kadang kita merasa ego dengan panggilan manusia. Mohon maaf, di Cipondo, di Tangerang, kita dipanggil kiai. Ada penceramah, enggak dipanggil kiai, kagak mau ceramah.
Acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rojali. Contoh, diem aja. Kata jamaah, tuh Pak Haji Rojali ceramah. Bukan saya mah kiai. Karena dia dipanggil kiai, selalu dipanggil kiai, ketika sama MC enggak dipanggil kiai, marah. Enggak mau panggil saya kiai. Ada enggak orang punya sifat kayak begitu? Jadi, padahal kan panggilan manusia beda-beda. Kita dipanggil kiai kan cuma di Tangerang Raya. Kita berangkat pindah ke Kulon dipanggil apa? Abuya. Iya. Pak Haji Andi, kalau di Makassar ada nggak kiai? Nggak ada. Tuan guru, ustaz. Saya di Makassar, itu di Maros, di Pangkep, di Palopo, di Pindrang, di Bone, di Sengkang. Bapak ustaz. Ustaz. Kalau sudah tinggi lagi ilmunya, Angguru Guruta. Ya. Kiai Haji Abdurrahman Ambodale Angguru Guruta. Dede Imangkoso toh. Kayak dia seng bicara ugi bari tapi CD. Maklum penceramah nasional. Bukan beleng-beleng. Enggak ada panggil kiai. Saya enggak pernah dipanggil di Papua itu namanya kiai. Ustaz tetap. Ustaz. Ceramah ke Lombok, ke Praia, ke Mataram, ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Apa panggilannya? Tuan guru. Saya ceramah ke daerah Bogor, Sukabumi, Tasik, Bandung, Majalengka, Sumedang, Garut, sampai yang namanya Ciamis, Banjar Patroman, Banjarsari, Pangandaran, Parigi, perbatasan dengan daerah Cilacap sebelum Sidareja, Wanareja. Apa panggilannya? Ajengan. Bahkan saya terharu ketika ceramah di Garut kemarin dipanggil Pangersa. Tahu Pangersa? Pangersa itu kan ya Allah kayak Abah Anom begitu. Jadi jangan merasa parku dengan panggilan manusia. Siji silit, siji anggit. Tuh. Lain lubuk lain. Jangan merasa tersinggung. Enggak dipanggil kiai marah. Ayo saya ajak belum lama saya kan ke Merapi. Sempat ziarah juga itu ke makamnya Mbah Marijan. Ikut lapatur Merapi itu kan ya, ke Kaliurang dan segala macam. Di Bantul ada satu kecamatan, kiai itu panggilan orang yang udah meninggal dunia. Semua orang meninggal dunia panggilannya kiai. Ketika tawasul, khususon ila kiai. Lah saya tanya, Pak, nggih yai panggilnya bukan kiai, nggih yai. Napa ten mriki kiai sedaya tiang alim sedaya ingkang sedo? Bingung. Pak, emang yang meninggal di sini semua namanya orang kiai semua, orang alim semua? Alim opo? Mendem kabeh. Tuh. Kok kiai? Panggilan saja. Jadi jangan merasa kita tuh egois dengan panggilan. Di sini dipanggil begini, di sono belum tentu dipanggil begitu. Jadi jangan panggil gua kiai, pulang haji, panggil gua haji, monyong gua nungguin lama 20 tahun, bayarnya mahal. Tuh, panggil gua Pak Haji. Enggak usah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesungguhnya penghuni neraka ada 3 kelompok. Yang pertama syuyuh, orang-orang tua, wasyuban, anak-anak muda, wanisa, dan para perempuan. Wa fi qadami yadhabu syuyuh, yang di depan yang duluan ke neraka syuyuh, orang-orang tua. Ayo. Orang-orang tua yang ahli maksiat.
tambah tua, tambah nggak mau ibadah, sayur nangka, bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Udah tua nggak mau ke masjid, udah tua nggak mau ibadah, mau ngapain lagi? Tuh. Udah tua tambah maksiat, sama ustadz mah pelit, sama penyanyi baik banget. Tuh. Ada yang begitu? Nggak ada, orang yang udah neraka orangnya. Orang jauh. Masya Allah. Jadi yang pertama di depan itu adalah orang-orang tua, ya. Tsumma syuban, kemudian anak-anak muda. Tsumma nisa, kelompok yang ketiga para perempuan. Ternyata cara bawanya beda. Ini malaikat, namanya malaikat Arun Jabaniyah. Malaikat-malaikat penjaga neraka. Cara nenteng mereka beda. Bagaimana caranya? Fatakhudur jabaniyatur rijala, kemudian diambil itu oleh malaikat jabaniyah ar-rijala, orang-orang laki ataupun orang-orang tua tadi, yang laki tadi, yang tua dan yang muda, bilaham, titiknya nyampur nih, bilihahum, ya, dengan apa nih bahasa kita nih? Lihat itu apa? Ini apa namanya? Janggut. Janggut. Diapain namanya ya? Dijantur apa dia apa bahasa kita ya? Kalau orang Betawi itu dijantur. Jadi orang-orang laki yang tua dan yang muda diteng-teng janggutnya. Diginiin tuh. Giniin. Bahasanya ini mohon maaf, ini visualisasi aja ya. Diginiin, jadi nggak dibawa, nggak diteng-teng tangannya, tapi janggutnya diginikan sama malaikat Arun Jabaniyah itu, sama malaikat Jabaniyah itu. Wanisa'u, kemudian yang perempuan, bigoda irihunna, keluangan pala. Apa keluangan pala ini? Bahasa kita apa? Dijambak ya. Pernah tahu juga enggak kalau kita ke sawah nenteng tanduran? Tahu enggak tanduran? Nenteng sesin, gitu kan ya tuh. Nah, gitu tuh. Jadi ternyata malaikat Jabaniyah itu begitu sadisnya bahwa orang-orang ke neraka ini jangan dilogikakan, ini kan masalah gaib ya gitu ya. Pokoknya kayak menunjukkan sebuah kekejaman dah kayak gitu, Masya Allah. Orang laki diteng-teng gininya, tuh diginiin, dijantur gitu ya. Yang perempuan gininya tuh. Jangan dilogikakan, bagaimana Ustadz kalau orang perempuannya palanya botak, bagaimana? Gak usah dipikirin gitu. Kadang-kadang kita kebanyakan protes. Udah ngikutin aja. Ya. Jadi sampai seperti itu para malaikat saking bencinya kepada mereka. Tuh. Falamma qarabu ila jahannam yaquluna lizabaniyah. Maka ketika sudah dekat dengan neraka jahanam, ya, dengan neraka yaquluna, mereka berkata lizabaniyah kepada malaikat Zabaniyah, imhaluna hatta nabki ala anfusihinna. Ya Allah, wahai malaikat Arun Zabaniyah, berikanlah kami kesempatan untuk menangis. Nabki, kami menangis, menangisi diri kami sendiri. Bahasanya begini, bentar malaikat ya ngaso dulu. Ngapain? Saya mau nangis tuh. Jadi diberikan kesempatan untuk menangis saatan walaupun sesaat. Faya'danu, kemudian diizinkan lahum kepada mereka oleh malaikat Jabaniyah. Fayabkuna bibukain syadidan. Mereka menangis syadid. Apa bahasa kita? Menangis yang sangat keras. Apa bahasanya itu? Raung-raung ya. Seg-segan. Tahu Bang Jali seg-segan? Nangis terseduh-seduh. Nangis sejadi-jadinya. Mereka nangis sejadi-jadinya. Nangis sekenceng-kencengnya. Tuh, Masya Allah.
bihaitsu tajri safinata fi dumu'ihim, sampai air matanya itu seandainya buat berlayar kapal, kapal bisa berlayar. Paham gak maksudnya? Saking banyaknya air mata yang keluar, seakan-akan air mata itu menjadi sungai yang bisa dilewati oleh kapal ataupun perahu. Tuh. Tapi kan nggak ada akhirnya kan, nggak ada artinya, udah nggak ada artinya. Kata malaikat Jabaniyah, bodoh amat lo, nangis kayak udah apa kayak, udah telat mas. Tuh. Malaikat Jabaniyah mengizinkan, tapi nggak terpengaruh walaupun mereka nangis sampai air matanya sedemikian banyak. Tuh, tsumma ja'al khatab, kemudian disampaikan kepada mereka sebuah perkataan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuh. Percuma kalian nangis, percuma kalian menyesali apa yang terjadi. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku perintahkan kepada kalian wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata. Ini semua ini karena tipu daya setan. Kan gua udah bilang dulu di dunia, begitu maksudnya. Alam ahad ilaikum, bukankah saya udah sampein, ustadz udah ngomong, kiai, guru semua udah bilangin, jangan begini, jangan begitu, jangan begono, begini aja, iku jenenge kiai, koyo iki ae. Kiai koyo iki, makanya kiai itu panutan. Kalau dia ngajarkan rajin sedekah, berarti kiainya kudu rajin sedekah. Ojo sampai jenenge jarkoni, iso ujar ora iso ngelakoni. Tuh. Ini Pak Ketua kayak tinggal di Jawa kalau begini ya. Ya. Jadi mengajarkan sekaligus jadi uswah dan qudwah. Jadi percuma kalian nangis kayak apapun, bukankah udah dikasih tahu jangan ngikutin setan nih semuanya nih. Innahu lakum aduwwum mubin, itu musuh. Kenapa kamu ikutin? Guru, ustadz, ulama, orang-orang soleh suruh ikutin, malah kamu benci. Tuh. Imam Syahroni ceramah, dia bilang, bah, Imam Syahroni ceramahnya ngomong doang. Iya, Imam Syahroni ceramahnya ngomong doang. Masa ceramahnya nonjok? Pengajian, bah, pengajian Imam Syahroni. Imam Syahroni mah pengajiannya ngomong mulu. Ya masa saya pengajian pakai gerakan doang kagak ngomong, memang pantomin. Jadi kadang-kadang begitu, yang dulu disuruh ngikutin orang soleh, ngikutin agama, tapi kenapa kamu nggak mau ikutin? Sekarang begini jadinya nih, begini jadinya nih. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum. Kamu ngikutin setan, ngikutin musuh, begini jadinya. Na'udzubillah min, yakni alam amarkum ya bani Adam alla tattabi'u syaitan fil maksiatillahi ta'ala. Udah dibilang jangan ngikutin setan untuk maksiat kepada Allah. Nih perintah, kenapa kamu tinggalkan? Nih larangan, kenapa kamu langgar? Sekarang jadi begini, cuma menyesal. Wallahu a'lam bissawab. Kesuruk belum? Belum, pas dikit lagi. Waduh, tajam pilingnya ya. Sombong amat. Baik, itu saja ya. Ngaji jangan terlalu tegang. Yang penting bisa kita pahami,
yang baik kita amalkan, yang kiranya larangan kita jauhkan. Insya kerjakan yang wajib, perbanyak yang sunnah, kurangi yang mubah, tinggalkan yang makruh, jauhkan yang haram. Udah, insya Allah masuk surga. Amin. Baik, itu saja. Ada hal-hal yang disampaikan, monggo disilahkan.